Kenalkan, namaku Dani Rahmat, biasa dipanggil Mamat, di Instagram @danirahmat. Jadi di Instagram itu suka ngomongin soal keuangan yang bisa langsung dipraktekin sendiri. Ada P2P lending yang memang geraknya buat usaha. Usaha ini buat siapa? Buat UMKM yang sudah berbentuk, dan juga P2P lending ke para peminjam perorangan. Ada yang petani, ada yang peternak ikan, ibu-ibu di kampung-kampungnya punya toko gitu. Nah, ini kalau misalkan mau ngasih pinjaman gitu ya, mau jadi pemberi pinjaman, ngomongnya ini benar-benar kudu mikir jangan sampai salah sebut jadi investor gitu. Iya. Oke, selamat pagi menjelang siang, Bro Mamat ya ini ya, manggilnya Bro Mamat. Nah, ini Bro Mamat itu teman saya SMA di SMA 16, tapi beda kelas ya kebetulan. Mungkin bisa mengenalkan diri dulu mungkin biar audiens ataupun teman-teman dari YouTube biar ngerti ya Bro Mamat itu seperti apa ya. Kenalkan, namaku Dani Rahmat, biasa dipanggil Mamat, di Instagram @danirahmat. Jadi di Instagram itu suka ngomongin soal keuangan yang bisa langsung dipraktekin sendiri. Nah, kebetulan saya sama nyebutnya apa nih, Bro Ferdi apa? Monggo, Ayah Ferdi kalau di Ayah Pak. Nah, ini dulu teman SMA seangkatan, cuma memang belum pernah sekelas. Kita cuma saling kenal dari teman yang sama-sama kenal aja ya. Betul. Belum pernah sekelas banget ya kita ya. Iya. Bro Mamat, ini kan kita topiknya hari ini bahas investasi di peer-to-peer lending ya. Mungkin bisa dijelaskan peer-to-peer lending itu apa sih? Mungkin nggak semua orang paham ya peer-to-peer lending seperti apa. Mungkin sebelum kita lanjut, ini kan aku punya temen salah satu foundernya P2P Lending, perusahaan P2P Lending. Di P2P Lending itu ada asosiasi namanya AFPI, Asosiasi Fintech Pembiayaan Indonesia gitu kan. Mereka itu spesifik bilang kalau untuk pembiayaan di P2P Lending itu nggak boleh disebut sebagai investasi. Oh gitu ya, oke. Jadi pembiayaan. Istilahnya pembiayaan ya. Di P2P Lending ngomongnya. Jadi bukan investasi. Berarti judul saya pembiayaan ya berarti. Jadi judul lebih pas pembiayaan di peer-to-peer lending. Pembiayaan di peer-to-peer lending itu kayak gimana sih sebenarnya? Indonesia ini kan luas banget ya. Indonesia ini luas banget. Terus habis itu pengusaha UMKM yang kecil-kecil itu banyak banget. Bahkan 80% Indonesia ini, ekonomi Indonesia itu disupport sama pelaku UMKM. Jadi waktu krisis-krisis kayak krisis tahun 2007 kemarin itu kan krisis ekonomi dunia tuh. Indonesia nggak terlalu terdampak justru karena para pelaku UMKM-nya. Nah, pelaku UMKM ini mereka itu kalau misalkan butuh modal, mereka kan biasa pasti pakai modal sendiri kayak teman-teman yang buka toko baju online gitu ya, toko makanan atau apa gitu. Modal pasti modal biaya sendiri kan. Kalau misalkan pas mereka mau mengembangkan usaha, mau minta kredit, kan kalau modal itu bisa dari duit sendiri atau dari kredit. Nah, kredit dari mana? Biasanya dari bank gitu ya. Untuk minta pembiayaan ke bank, kredit ke bank, itu susahnya minta ampun. Kok ngerti kalau susah? Karena aku sendiri tukang kredit gitu. Iya. Ayah apa juga? Sama ya. Sama saya juga. Saya tukang kredit juga. Jadi kalau minta kredit ke bank itu kan susah banget ya. Harus ada laporan keuangan lah, harus ada segala macam karena bank itu diikat sama aturan yang memang ditentukan sama Bank Indonesia dan OJK. Nah, disitulah celah yang kemudian diambil oleh pelaku bisnis P2P lending. Pelaku P2P lending ini, pelaku usaha P2P lending ini, mereka mendirikan usaha yang usahanya itu mirip-mirip bank tapi bukan bank. Jadi mereka mengumpulkan dana dari kita, dari pemberi pinjaman, bukan dari pemodal ya, dari pemberi pinjaman untuk disalurkan ke para pengusaha atau ke orang-orang yang butuh pinjaman tapi nggak bisa dibiayai sama bank. Bedanya apa sama bank? Kalau bank itu kan kita boleh nih orang nyimpen duit di kita, terus kita simpen dalam bentuk tabungan, deposito, atau apapun bentuknya, giro gitu kan. Kalau P2P ini nggak boleh. Jadi mereka begitu terima duit dari masyarakat, dari kita sebagai pemberi pinjaman, itu harus langsung disalurkan ke para peminjam. Bedanya itu. Berikutnya kan kalau kita sudah tahu tentang peer-to-peer lending, teman-teman yang calon pemberi pinjaman ini kan harus paham juga mana yang fintech ataupun usaha yang bagus, mana yang enggak. Itu gimana untuk mengetahui ya secara garis besarnya mungkin?
Ini yang rada-rada tricky sih, tapi sebenarnya ada cara gampangnya. Cara gampangnya itu harus dilihat si perusahaan P2P lendingnya ini terdaftar atau enggak di OJK dan Asosiasi Fintech di AFI tadi. Terus habis itu sama dilihat track recordnya. Karena yang terdaftar di OJK pun masih ada yang kesandung masalah gitu. Betul. Jadi kita harus ngecek nih. Iya. Ngeceknya kayak gimana gitu. Ya mau nggak mau cuman modal Google sih. Terus yang teman-teman harus pahami, P2P lending itu nggak cuma membiayai para pengusaha. Jadi ada juga P2P lending dibagi dua nih. P2P lending yang geraknya itu di bidang payday loan atau P2P lending yang geraknya di bidang pembiayaan usaha. Kalau payday loan itu consumer loan sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada yang misalkan teman-teman yang lihat ini lagi butuh duit buat beli handphone, buat jalan-jalan atau buat apapun lah ya, itu nanti minjemnya ke P2P lending juga bisa, juga ada perusahaannya resmi di bawah OJK, tapi namanya payday loan, bukan buat usaha. Salah satu yang termasuk itu contohnya kayak misalkan pakai GoPay, terus kemudian ada Pay Later. Pay Later itu termasuk P2P lending itu. Nah, ada juga perusahaan yang kayak seperti, sebut nama boleh nggak ya? Tadi aku sebut Gojek, sorry. Terus selain yang konsumtif, ada P2P lending yang memang geraknya buat usaha. Usaha ini buat siapa? Buat UMKM yang sudah berbentuk, misalkan UD, terus CV, atau yang udah punya bentuk usaha. Atau bisa juga P2P lending ke para peminjam perorangan. Peminjam perorangan ini macam-macam. Ada yang petani, ada yang pemberi peternak ikan, ada juga yang ibu-ibu di kampung-kampungnya punya toko gitu. Jadi sebenarnya banyak banget modelnya. Bahkan dulu tahun 2018 itu kami pernah mengadakan kayak semacam acara buat P2P lending ngumpul di Tangerang gitu kan. Nah di situ ada P2P lending yang fokus buat pendidikan. Jadi misalkan ada bapak atau ibu yang mau nyekolahkan anak, terus anaknya itu pengen beli laptop, tapi nggak punya duit nih buat beli laptop. Itu bisa diajukan ke P2P lending buat ngebiayain pembelian laptop, tapi spesifik dia buat pendidikan. Jadi macam-macam banget modelnya. Nah untuk cari yang baik, yaitu harus cek dia terdaftar apa nggak di OJK, terus habis itu cek juga historical ke belakangnya. Iya. Saya sempat lihat Bro Mamat ini, saya sempat lihat untuk yang beberapa fintech ini kan memang ada size asetnya atau pinjamannya ini kan sudah besar. Itu mungkin bisa jadi rekomendasi juga ya. Termasuk kualitas kreditnya juga ya. Itu TKB 90 ya. Iya, TKB di 90 betul. P2P lendingnya. Jadi P2P lending itu selain aset pinjaman yang sudah besar, mereka tuh ada TKB 90. TKB 90 itu menyatakan berapa persen dari yang dia pinjamkan itu yang macet gitu. Jadi semakin besar TKB 90-nya semakin bagus. Jadi banyak yang TKB 90, ada yang 97%, ada yang 100%. Nah, kalau misalkan 80%, berarti 20% dari yang dipinjamkan itu macet betul. Agak susah ditagih gitu. Terus yang menarik kan tadi disampaikan ada sektor konsumer sama produktif ya. Mungkin pengalaman kami di perbankan kan sektor produktif risikonya lebih besar ya. Atau mungkin di peer-to-peer lending juga sama atau posisinya apa? Soal masalah resiko ini kan ngomonginnya tuh spesifik sama peminjamnya sebenarnya kan ya. Kalau yang konsumtif, sebenarnya kalau produktif kan buat usaha. Itu sebenarnya pengembaliannya seharusnya lebih jelas karena pengembaliannya dari usahanya. Sementara kalau konsumtif itu dipakai buat beli handphone lah, dipakai buat beli apa. Pengembaliannya cuma dari gaji, dari penghasilannya si peminjam gitu. Amit-amit kalau si peminjamnya kehilangan pekerjaan, jadi macet kan. Nah kalau dari sisi resiko sebenarnya itu. Cuma dari beberapa perusahaan P2P lending ini mereka men-structure pinjamannya itu kayak si konsumtif. Ada P2P lending yang khusus minjamin ke konsumtif, tapi pinjamannya itu dijamin oleh asuransi kredit, STAKO. Itu bisa dipasangi asuransi kredit seperti itu. Jadi kalau misalkan kita minjemin, itu berarti dijamin asuransi. Kalau misalkan nanti klausulanya itu kalau ada macet berapa kali penagihan nggak terbayar, baru asuransi diklaim, terus kemudian si pemberi pinjaman dibayar dari duit asuransi. Ada juga yang pakai jaminannya itu dari usahanya. Jadi buat yang produktif, buat yang usaha kayak misalkan ada firma, mereka itu biayai proyek-proyek kayak misalkan jadi subkontraktornya bangun MRT gitu misalkan. Tapi mereka perusahaan kecil, minjem ke bank nggak bisa. Nah mereka bisa minjem ke P2P lending yang dijaminkan itu invoice tagihan mereka ke si kontraktornya. Gitu. Nah kalau kayak gitu itu bisa dijaminkan juga. Cuman memang resikonya kalau misalkan nanti ada keterlambatan pembayaran ya mau nggak mau harus nunggu si invoice-nya cair. Jadi kembali ke masing-masing ya, kira-kira profil atau seperti apa. Terus tadi yang menarik kan kalau kita sebagai individu ya,
mau melakukan pemberian pinjaman tuh gimana sih mekanismenya, biar mungkin teman-teman yang lihat bisa tahu cara mekanisme seperti ini ya. Nah ini kalau misalkan mau ngasih pinjaman gitu ya, mau jadi pemberi pinjaman, ngomongnya jadi benar-benar kudu mikir jangan sampai salah sebut jadi investor gitu. Tapi dilarang tadi. Kalau misalkan mau jadi pemberi pinjaman itu cek dulu, saranku itu cek dulu buka OJK, terus fintech lending. Search aja di Google, pasti nanti akan kebuka websitenya OJK, nanti di situ ada daftarnya. Terus habis itu bisa dilihat satu-satu tiap perusahaan itu dia spesifik memberi pinjaman ke siapa. Terus tinggal dipilih teman-teman sukanya yang seperti apa gitu kan. Dibuka, nah di situ kalau misalkan sudah nyaman, lihat TKB 90-nya bagus, terus sudah nyaman sama proses kreditnya, maksudnya sama yang dibiayai seperti apa, baru daftar di websitenya. Rata-rata sih daftarnya itu lewat website atau daftar lewat aplikasi. Dan untuk pendaftaran sama seperti kita buka rekening di bank biasanya. Pasti ditanya nama ibu kandung, ditanya data segala macam, upload KTP segala macam, karena ini adalah produk keuangan. Meskipun kita yang memberi pinjaman, ini adalah produk keuangan. Jadi data-data kita, KYC kita itu tetap harus diminta sama si perusahaan P2P lendingnya. Mungkin sharing dari Bro Mamat ini kira-kira pengalaman pernah nyoba memberi pinjaman ya ke fintech tuh seperti apa, mungkin sharing apakah itu returnnya kapan dibagi, lain-lain tiap berapa bulan atau seperti apa? Aku tuh udah aku tuh udah memberi pinjaman ke berbagai macam P2P lending, mulai dari yang personal loan, terus dari yang usaha syariah, terus habis itu yang pertanian udah ada juga, sampai ke ibu-ibu toko-toko di kampung-kampung itu ada juga. Yang aku lakukan seperti yang aku sarankan tadi. Jadi waktu memberi pinjaman pertama kali nggak banyak-banyak dulu, dikit-dikit, tapi rata-rata sih minimal 100.000. Ada juga platform yang dulu itu mensyaratkan minimal pemberian pinjaman 3 juta. Jadi ya udah aku coba dulu 3 juta waktu itu. Terus habis itu aku lihat sebulan, 2 bulan, rata-rata ada yang masa pengembaliannya sebulan. Kalau yang buat ibu-ibu di kampung tadi, buat usaha toko atau apa itu setahun. Jadi kasih 3 juta buat setahun. Dikembalikan selama 52 minggu dicicil. Gitu. Jadi sistem cicilan juga beda-beda. Ada juga yang ngasih misalkan dia punya proyeknya itu sebesar 2 miliar gitu, si pengusaha gitu ya. Nah, 2 miliarnya ini dibuka, siapa saja yang mau mendanai boleh, tapi minimal 100.000. Jadi dikumpulin dari banyak orang. Ada juga yang kayak misalkan modal pertanian. Kalau pertanian ini biasanya sih dibuka kayak cuma berapa pendana gitu, jadi nggak banyak-banyak. Nah, pengalamannya baliknya gimana, terus bunganya seperti apa. Jadi kalau ngomongnya sebulan, ya biasanya sebulan akan balik. Terus pokok plus bunga. Tapi kalau misalkan proyeknya 3 bulan gitu, 3 bulan, sebulan kemudian bunga yang bulan pertama masuk, terus kemudian bunga bulan kedua masuk, bulan ketiga bunga sama pokoknya baru masuk gitu. Mungkin lebih detail lagi, do dan don't-nya untuk pemberi pinjaman apa ya? Tadi kan sudah ada poin-poin, sudah buka rekeningnya, ngecek ke OJK, tapi yang do harus dilakukan, don't yang harus dilakukan kira-kira apa mungkin? Kalau pemberi pinjaman pasti harus cek dulu ke OJK, dia terdaftar apa enggak. Kalau kita nggak ngecek ke websitenya OJK, terus kita nggak tahu dia terdaftar atau enggak di AFPI dan OJK gitu kan. Kalau misalkan terjadi kenapa ya udah hilang aja di kita. Tapi kalau misalkan dia jadi anggotanya AFPI terus kemudian terdaftar di OJK, kalau sampai terjadi kenapa komplain bisa kita ajukan ke OJK. Kita bisa laporkan karena OJK pasti sudah punya data-data pengurusnya siapa saja, terus kemudian anggaran dasar dan sebagainya, penyelesaian untuk usahanya pasti ada di situ. Terus yang kedua, sesuaikan sama profil risiko. Ini meskipun produknya berbentuk pinjaman, meskipun sama kayak deposito sama tabungan, kita ngasih pinjaman, tapi P2P lending ini nggak dijamin. Jaminannya yang ketiga berarti harus kita lihat apakah ada jaminan kayak misalkan aset, kontrak-kontraknya, invoice-nya atau apa, atau aset tanah dan bangunan atau emas. Jadi 3 hal ini yang penting harus teman-teman tanamkan ke diri kita ketika mau ngasih pinjaman. Sama yang terakhir, duitnya pastikan duit yang nggak dipakai dalam waktu dekat. Jangan sampai tergoda sama 24% dari P2P lending yang ini, terus kemudian duit sekolah anak, duit belanja dapur, duit mau beli beras atau apa dipakai buat kasih pinjaman. Ya, Bro Mat, seingat saya kan kalau di peer-to-peer lendingnya ada rating ya. Nah, itu mungkin ada tips nggak, atau mungkin untuk aman di awal-awal kita ngambil A sampai B dulu atau cukup A dulu tapi dengan return mungkin lebih kecil atau seperti apa? Sayangnya nggak semua ngasih soalnya. Gitu semua ngasih. Kayak misalkan untuk yang consumer lending gitu, untuk yang konsumtif
itu mereka nggak ngasih rating. Kadang-kadang Oh. itu mereka cuman langsung ngasih gelondongan, ini ada pinjaman sebesar 20 miliar gitu. Jadi dikumpulin rame-rame ke situ, terus nanti langsung dikasih kayak 20%, 15% yang gue bilang tadi bunganya tinggi gitu. Nah kalau misalkan yang untuk usaha itu pasti ada biasanya. Yang untuk usaha itu pasti ada, perusahaan B2B lending itu ngasih rating internal mereka, jadi kita nggak bisa, meskipun kita ngasih pinjaman, kita nggak bisa ngelihat laporan keuangan kan, nggak bisa ngelihat laporan keuangannya si peminjam. Nah, si P2P lending memfasilitasi dengan, betul kata Ayah Pak tadi, dikasih rating, mulai dari A sampai E. Jadi yang paling bagus A, yang paling jelek E. Kalau yang A itu biasanya histori pengembaliannya itu bagus. Kalau yang agak kadang-kadang telat sehari, 2 hari itu mungkin jatuh ke B. Terus mungkin telat agak lama lagi ke C dan seterusnya sampai kalau pernah macet itu ke E. Nah, kalau untuk yang A, ratingnya A itu biasanya bunganya paling murah. Jadi kayak misalkan di situ rata-rata 10%. Nah, yang A itu bisa jadi 9%. Terus yang B bisa jadi 9,5%, yang C 9,75%, terus D 10%, ada yang E 12 atau 13% kayak gitu. Iya, dan sekali lagi buat teman-teman Ayah Pak yang ingin belajar ke Bro Mamat ini tadi ke Instagramnya sama blognya, silahkan. Nanti sekali lagi makasih ya Bro Mamat. Mungkin ada ini kata penutup kira-kira buat teman-teman yang investasi pemberi pinjaman, mohon maaf lupa lagi nih, pemberi pinjaman di peer-to-peer lending yang mau itu. investasi ya. Pemberi pinjaman di. Nggak apa-apa, mau investasi atau mau ngasih pinjaman ke peer-to-peer lending. Iya. Gini, yang mau aku berikan sebagai kata penutup adalah semua instrumen keuangan termasuk peer-to-peer lending itu nggak ada yang jahat, nggak ada yang baik. Jadi sebenarnya semuanya netral. Oke. Jadi jahat atau jadi baik itu tergantung pada kita yang memanfaatkan seperti apa. Jadi P2P lending itu bisa jadi sangat-sangat membantu, sangat-sangat bagus buat kita yang punya duit untuk memberi pinjaman dan mengembangkan dana di sana. Karena potensi keuntungan yang ditawarkan lumayan, lebih dari yang ditawarkan di bank dan lebih dari yang ditawarkan di ORI atau sukuk, meskipun resikonya memang lebih besar. Tapi bisa jadi kalau misalkan kita nggak hati-hati, kita nggak milih dengan baik, bisa jadi duit kita akan terjebak di sana. Jadi tergantung kita seperti apa memanfaatkannya. Karena begitu banyaknya instrumen keuangan ini sayang kalau nggak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang kita punya. Iya, sekali lagi makasih. Mungkin nanti saya sedikit menyimpulkan dari Bro Mamat. Jadi tingkatkan literasi kita terkait dengan beberapa banyak investasi yang bisa digunakan, dan yang kedua tahu risk profile dari kita, kira-kira di mana yang kita istilahnya uang yang kita bisa gunakan untuk itu. Lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Ayah Pak Project.